Kalau barangnya itu butuh barang modal US dollar, saya pinjamnya ke perbankan luar negeri. Makanya kita di 9798 tuh krisis perbankan karena konglomerat kita kredit macet ke bank di luar karena nilai tukar kita turun. Kalau sekarang mau minjem duit ke bank di luar negeri, banknya udah nggak ada asetnya karena aset itu pindah ke non bank. Iya, kan? Ini datanya ada, data Bank of International Settlement. Makanya dulu isu rame-rame ketika saham ini minta ditolong lah oleh negara, dibeli oleh Jam Sostek dan sebagainya gitu loh. Yang dulu kemudian Sri Mulyani Menteri Keuangan waktu itu nggak ada, itu urusan masing-masing, bahkan suspensi juga nggak ada. Jadi saya juga yang memberikan gambaran dengan sekarang alokasi dinaikkan dari DAP ini jangan-jangan lagi ada kepentingan, ada yang minta ditolong jangan-jangan gitu loh. Begitu harganya sampai di sini, yang FOMO terpancing. Demand side kan bisa terbentuk, retail mulai berkerumun di sini. Kalau ini udah berkerumun, saya bisa lepasin barang saya yang banyak. Stok saya dijual. Stok yang banyak, jual karena demandnya udah ada. Kalau jual banyak, ya turun. Artinya, ada yang sudah tahu informasi harga akan turun. Kalau yang waktu 2025, indeks itu ketika dia naik, movernya saham brand sama TPIA. Pemiliknya sama nih. Begitu ada informasi yang keluar tentang yang di Maret tahun lalu, yang turun juga brand dan TPIA. Artinya periksa transaksi brand dan TPIA. Karena di pasar modal negara manapun nggak pernah yang namanya polisi yang melakukan itu OJK. Ini juga menurut saya menimbulkan ketidakpercayaan. Loh, Indonesia ini sebetulnya kayak nggak siap dengan mitigasi krisis. Saham selalu bergerak karena informasi. Pertama, informasi Anda harus pastikan informasi itu benar atau salah. Kalau informasi itu benar, sebelum informasi yang benar ini, ada nggak yang mendahului informasi? Kalau ada yang mendahului informasi, Anda hati-hati. Ini lagi digoreng nih. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awal Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini melanjutkan obrolan kita sebelumnya dengan Mas Yano Rizki tentang pasar modal, lebih khusus lagi tentang bursa saham. Tapi kali ini kita akan masuk kepada soal pengawasan dan penindakan ya. Jadi gimana Mas Yanwar tentang hal itu? Gini. Kita bicara sistem pengawasan dan penindakan hukum. Pertama sistem pengawasan dulu. Berarti yang diawasi itu terkait dengan sistem pencatatan, terkait dengan sistem perdagangan. Ya kan? Dua-duanya ya? Dua-duanya. Pertama, Mas Awalil, kalau orang misalnya mengeluarkan aksi korporasi, harus dilihat oleh pengawasan bursa maupun pengawasan OJK bahwa dia tidak nipu. Jadi namanya informasi tidak menyesatkan, tidak salah saji material. Kalau dalam bahasa netizen, hoax. Jadi sebetulnya hoax yang ada penindakan hukumnya itu di Undang-Undang Pasar Modal di setiap dunia ini. Gitu loh Mas Awalil. Karena bursa itu sensitif, jadi gini misalnya, pengawasan bursa ya terkait dengan perdagangan. Ada parameternya Mas Awalil. Jadi saya ngelihat dalam satu berita Pak Luhut, Pak LBP, dia bilang sebaiknya untuk mengejar saham gorengan itu bursa menggunakan AI. Mohon maaf Pak Luhut, karena saya pernah di dalam, pernah mengembangkan apa yang namanya hal seperti ini, yang namanya algoritma, yang namanya membangun sistem alert, bursa itu udah punya. Ya kalau sekarang era AI itu ya bursa udah lebih duluan. Jadi kalau sekarang kita mengatakan bukan berarti bursa itu tidak punya sistemnya, ada Mas Awalil. Tapi kan persoalannya kan sistem yang bekerja ini tidak bekerja akan ada banyak faktor. Tapi maksud saya kalau yang dimaksud oleh Pak Luhut itu saya jamin itu ada. Gitu loh Mas Awalil. Kenapa? Karena dulu tuh pertama kali itu ada kasus Bang Piko. Kita miss dalam hal alertingnya. Karena ibarat itu masih sejauh mata melihat lah perdagangan. Dari situ kan kita mulai mengembangkan sistem pengawasan. Pakai alert. Dari mulai perdagangannya, masuk database informasi. Pokoknya hampir semua database. Termasuk yang sekarang lagi dibahas oleh Menko Perekonomian, database insider, itu menjadi salah satu bagian dari input ke dalam sistem pengawasan itu. Ya kalau sekarang zaman AI memang saya akui jauh lebih mudah, berarti AI bisa masuk ke sini untuk melihat pembicaraan di medsos di mana. Saya ambil contoh. Dia ngasih alert kalau apa-apa ya. Saya ambil contoh Mas Awalil, zaman dulu ya, zaman dulu ketika saya mengurusi ini. Kita pantau warung kopi milis-milis ngomongin saham. Kalau sekarang kan WAG, kalau dulu zaman milis kan. Milis itu ada yang khusus bekerja soal itu.
nanti dia input informasinya. Kalau sekarang dengan sistem AI, Iya. berarti teman-teman saya di bursa tuh nggak usah kayak gitu lagi, tinggal Ya. Nah, tinggal dia masuk aja inti pembicaraan di medsos apa kan banyak alatnya. Jadi saya juga bukan menyanggah Pak Luhut juga, ada memang, tapi kalau dari kosong sih ya enggak gitu. Iya. Tapi saya yakin bursa juga udah Ya, sudah menyesuaikan. udah menyesuaikan lah. Jadi zaman dulu tuh Pak Sawalil ada orang yang khusus Iya. jagain pengadilan. Ya. Pengadilan untuk melihat ada nggak perkara. Itu kerjaannya. Jadi itu memasukkan informasi-informasi, dimasukkan ke dalam sistem pengawasan, nanti perdagangan, nanti dia saling interaksi, nanti dia akan memunculkan alert. Memunculkan isyarat lah. Tanda lah. Isyarat harga. Karena gini Mas Awalil, kalau misalnya baru bergerak 2% aja, oh harga nggak boleh, ada informasi nggak? Oh ini baru 2%. Ya kalau dikit-dikit kita peluit, main bola juga nggak rame Mas Awalil. Gitu loh. Jadi artinya, Oke, benar. jadi dikit-dikit kita peluit, dikit-dikit kita peluit, ya main bola nggak rame juga. Sementara bursa ini butuh likuiditas kan? Iya. Jadi sistem pengawasan yang dilakukan itu sebetulnya sistem pengawasan, kalau bahasa di medianya market friendly. Iya. Pasar dibiarkan main, Iya. tapi kita awasi. Dibagi dua Mas Awalil. Real time pengawasan, monitoring namanya, sama after the fact. Jadi gini, kalau real time monitoring ini kita monitor. Dia kena alert nih, tapi kita biarin dulu deh. Ya kan? Nanti kita simpulin nih. Oh, ternyata ya baru sekali, ya udahlah. Nah, paling juga biasa aja. Kayak main bola aja gitu loh. Nah, Nyikut-nyikut dikit lah. Loh kok diulang lagi? Ini yang dikatakan pola, Mas Walid. Oke. Jadi sistem pengawasan itu dia baru bertindak kalau ada pola. Kalau tidak ada pola, ya dianggap ya udahlah. Iya. Bukan berarti yang tidak ada pola itu tidak ada kejahatan ya Mas Walil. Ringan lah. Tapi intinya bahwa yang dilihat itu adalah pola. Nah, pola ini menggunakan parameter statistik. Jadi sebetulnya Mas Walil, tanpa saya harus lebih teknis nanti. Iya. Jadi dasarnya si mesin ini akan mengenerate Mas Awalil dari perilaku tiap saham. Iya. Itu batas parameter dia dikatakan wajar itu berapa persen? Gak semua sama Mas Awalil. Iya, betul. Ya kalau yang frekuensinya sering, volatile itu ukurannya beda. Tadi Mas Awalil punya di slide saham yang frekuensinya tinggi. Kalau dia sahamnya frekuensinya tinggi, dia sudah membentuk alertnya sendiri loh Mas Awalil. Jadi dia menaikkan benchmarknya. Jadi artinya kalau dia biasa liquid kayak gitu, sebetulnya alertingnya juga akan makin loose karena dia liquid. Tapi kalau yang nggak liquid, tahu-tahu liquid, kena Mas Awalil. Ada langsung ada sinyalnya udah nyala tuh di sistem ya. Jadi benchmarknya tuh itu. Gitu loh Mas Awalil. Tiap saham punya benchmark terkait dengan frekuensi, dengan macam-macamnya. Ya, makanya Mas Awalil di bursa itu kadang-kadang nggak penting saya itu dinilai perusahaan baik atau perusahaan buruk. Yang penting saya diomongin terus. Ini tujuannya ini. Gitu loh Mas Awalil, tujuannya ini. Jadi katakan aja hari ini ngomong apa, besok ngomong apa. Kan frekuensinya kan yang naik. Ini untuk tujuannya untuk ini. Jadi artinya agar saya masuk dalam pembicaraan. Ya sama juga dengan sekarang gini loh Mas Awalil. Untuk elektabilitas, bahkan kalau perlu politisi itu diserang juga nggak apa-apa gitu. Karena dia dibicarakan kan. Kalau perlu diciptakan para penyerang. Ini juga ini masuk akal. Ini terjadi di saham Mas Awalil. Jadi saham itu untuk meningkatkan benchmarknya dari pengawasan, saya perlu likuiditas kan. Saya juga bisa meng-create likuiditas palsu. Karena duit itu didapat dari perdagangan. Dari perdagangan. Dari volatilitas dari volatilitas. Jadi misalnya, saya menggerakkan agar benchmark saya naik nih, volume saya naik nih, frekuensi saya naik nih. Nah, ketika dia mencoba naik itu, dia akan kena alert Mas Awalil. Nah, akan kena alert. Dari kena alert itu akan dilihat. Tapi kalau setelah kena alert itu dilihat berdasarkan monitoring maupun pemeriksaan, jadi post auditnya kan pemeriksaan. Ya udah deh kita pastiin deh. Ini sebetulnya alamiah atau ada pelanggaran. Masuklah yang namanya di bursa itu dalam sistem pengawasannya pemeriksaan bursa. Oh, ada pemeriksaan. Yang setelah alert ada pola oleh otoritas ini patut diperiksa ya. Patut diperiksa. Ya. Nah, diperiksa oleh pemeriksaan itu nanti dilihat, oh ternyata tidak terbukti. Kalau tidak terbukti, berarti ini akan diakui menjadi standar baru dia.
Tapi kalau misalnya terbukti, oh ini ada potensi indikasi bahwa dia melakukan transaksi semu namanya. Iya. Frekuensi itu diciptakan sendiri oleh dia. Iya. Bahasa Mas Walil tadi, penyerangnya pun diciptakan oleh dia. Iya. Gitu loh Mas Walil. Jadi Baik dari sisi isu maupun transaksinya ya, bisa dua-duanya ya. Jadi pertama dari sisi isu Dulu ya. dia menciptakan, dari sisi perdagangan dia menciptakan. Artinya yang disebut oleh orang menggoreng saham itu apa? Iya. Menggoreng saham itu dalam bahasa undang-undangnya manipulasi pasar. Pasal 91 Mas Walil. Jadi artinya apa? Menaikkan, menurunkan, membuat harga tetap tanpa perpindahan kepemilikan efek. Artinya apa? Kalau sekarang saya menggerakkan likuiditas, menggerakkan frekuensi, menggerakkan volume, menggerakkan harga, ya, dan itu terbukti transaksi semu, maka itu manipulasi. Itulah yang disebut menggoreng. Tapi dasarnya kena apa? Ya kena alert pertamanya Mas Walil. Iya. Dari sistem ya. Dari sistem. Dan ada petugasnya kan? Ada. otoritas. Jadi alert itu keluar terus ada orang di situ yang kemudian melihat bahwa oh ini kayaknya sih ini error trading dibiarin. Oh kok diulang lagi, udah bukan error lagi Mas Walil, itu udah Error itu bisa memang tiba-tiba memang orang mau beli ya. oh ini error nih biarin deh. Tapi kalau sudah berpola kita nganggapnya oh udah ada pola nih. Iya. Dilempar ke pemeriksaan. Nanti pemeriksaan membuat rekonstruksi. Dimintalah ke brokernya, siapa nih nasabahnya, siapa ini. Termasuk yang diributin sekarang tentang beneficial owner, gitu kan Mas Walil ya. Beneficial owner. Yang diperkarakan itu kan terkait dengan rekening efek di KSEI-nya yang diperkarakan oleh MSCI. Rekening efek KSEI dia tidak terlalu percaya. Tapi Mas Walil, kalau ada pemeriksaan yang disebut beneficial owner, jadi intinya gini loh, kalau saham ini 5% yang di IPO kan, 5% ini ternyata 5%-5%-nya itu sebetulnya yang punya pengendalinya. Iya. Tapi kok data KSEI investor publiknya banyak, berarti kan ada nomini. Berarti kan si pemilik itu seolah-olah go publiknya berhasil, orangnya banyak. Tapi nggak usah khawatir. Kalau itu diperiksa Mas Walil dari si rekening jumbo KSEI-nya itu ada Damar, Yanuar, Awalil, Rizky gitu macam-macam gitu. Kita lihat nih dari rekening ini transfer in, transfer out, rekening efek itu terdiri dari dua Mas Walil. Rekening dana dan rekening efeknya. Di bank custody. Kalau dana pakai pembayaran bank komersial, yang custody ini bisa custody-nya di perusahaan efek, bisa di bank juga. Kita akan lihat dari rekening ini ada yang disebut dengan ke sub rekening. Ada sub ya? Ya di KSEI itu ada sub rekening, rekening investor. Ya kan, ini yang kemudian dijawab KSEI katanya akan membuka juga sub rekening. Tapi sebetulnya Mas Walil, ketika di sini sub rekening, bisa aja kita ngelihat, oh ini kayaknya masih belum ketahuan nih siapa beneficial owner-nya. Dari sini Mas Walil, kita cek dia kalau penyelesaian transaksi siapa yang bayar. Kalau yang in out-nya untuk duit. Kalau sahamnya sendiri disimpan di mana? Begitu di sini, ini akan ketahuan. Nah, ini hanya bisa dilakukan lewat proses pemeriksaan. Ya, alert nggak cukup, informasinya harus. Ini lewat proses pemeriksaan. Itulah kenapa Mas Walil ada rezim pembenahan kita ke OJK. Karena kalau waktu dulu Mas Walil, ketika kita mau masuk ke sini, ini kita harus ngomong ke BI. Karena ini kan dalam sistem perbankan. BI bukan BI yang sekarang loh, tapi BI yang perbankan yang sekarang di OJK, OJK yang perbankan. Waktu itu masih jadi satu. Nah, jadi cita-cita OJK ini sebetulnya agar yang kayak ginian itu karena satu institusi kan? Iya, enggak BI banyak banget urusannya kan? Enggak, jadi yang fungsi pengawasan BI pun dimasuk ke OJK Mas Walil. OJK juga. Ya, kalau dulu pengalaman misalnya ketika era saya, ketika misalnya saya mau mengatakan ini, saya mau tahu misalnya, ini masuknya ke BCA dari BCA-nya sendiri misalnya, dari rekening yang di BCA ini kemana saja. Ini kan harus pemeriksa BI karena dulu pemeriksaan perbankan oleh BI. Ya, kalau sekarang OJK ya. Kerja sama institusi kan susah Mas Walil. Nah makanya dulu muncul ide menjadikan satu OJK itu kan satu. Sekarang pengawasan pemeriksaan perbankan pun di OJK. Iya, benar. Ada kadang-kadang ujungnya itu di asuransi, di Dapen. Tapi kita curiga nih, jangan-jangan asuransi sama Dapen ini cuma pooling aja.
Ke belakang. Dulu kalau ini pemeriksaannya masih di Departemen Keuangan, namanya Lembaga Keuangan bukan bank. Iya. Ini juga sekarang di OJK. Jadi sebetulnya janji konstitusi OJK itu memastikan Iya. bahwa yang gini-gini itu bisa ditangani karena semua pemeriksaannya itu Di satu kantor. di satu lembaga. satu lembaga gitu loh Mas Awalil. Jadi artinya kalaupun sekarang ini perkarakan MSCI segala macam itu, beneficial owner ini bisa diperoleh ketika kita ngelihat ke perbankannya, ternyata begitu saya lihat di BCA-nya, di sininya ketahuan nih. Sebenarnya kuat banget ya OJK itu dari sisi perundang-undangannya. Ketahuan nih. Begitu ketahuan di sini kita skemakan dengan transaksinya, ketemulah yang disebut dengan transaksi semu. Maka dia akan ketemu sebagai manipulasi pasar. MSCI khawatir bahkan curiga itu terjadi, tapi si pemeriksaan tidak dilakukan dengan efektif apa bagaimana? Jadi kalau menurut saya mereka menjawab MSCI bahwa kita memperbaiki tentang struktur rekening efek, iya, tapi itu butuh waktu. Tapi kan kalau itu yang dimasalahkan, menurut saya, ya periksa aja cepat, langsung jawab ke MSCI. Oke, saham ini digoreng, saya ini kita tindak. Kita kan bisa memberikan kepastian kepada investor manapun, ya kan? Pokoknya di sini kalau ada pelanggaran, kami tindak. Kurang lebih kan gini Mas Awalil, main bola nih. Tek tek tek. Offset atau hand. Coba kita lihat main bola. Pemain yang merasa ada hand, dia lari-lari ngejar wasitnya kan. Gitu kan supaya wasitnya ngeliat VAR dulu. Nah, kurang lebih kan MSCI sekarang lagi teriak-teriak gitu Mas Awalil. Belum tentu benar juga dia. Belum tentu benar. Jadi kalau dia teriak-teriak gitu bahwa merespon surat dia tentang wah ini harusnya pertanian, itu hal lain Mas Awalil. Itu terkait dengan kebijakan struktural. Itu perlu waktu Tapi untuk memberikan kepercayaan pasar, bahwa pasar ini juga ada pengawasnya, kan saya bisa bilang sama saya, tunggu aja berapa hari, nanti akan, dan kita bisa tindak. Nah, saya takutnya jangan-jangan ada MSCI-nya lagi kan gitu kan. Namanya kita berpikir kan otoritas kan independen begitu Mas Awal. Bahkan sederhananya itu kalau kita bisa mengangkat 1-2 kasus saja bisa merubah persepsi ya. Asal bener memeriksa. Jadi kan artinya gini, begitu orang minta VAR-nya diputer, coba kita sering lihat. Wasitnya nggak mau, besok headline di koran-koran, wah wasitnya begini-begini. Kurang lebih OJK kita begitu Mas Awal. Jadi artinya saat ini itu kalau kita lihat gitu, MSCI itu orang selalu membahasnya dari konten informasi. Saya selalu katakan konten informasinya nggak ada yang salah. Tapi kita untuk memberikan kredibilitas pasar kita, ya kita putar VAR-nya aja. Putar VAR-nya aja. Saya ingin memberikan gambaran Mas Walil ya. Kenapa sih ini terjadi? Mas Walil, data yang pernah kita sampaikan, data Bank of International Settlement. BIS ya. Nah, makanya kita nih, mungkin kita kan nanti ingin men-sharing bagaimana kita cara melihat fenomena. Ini kursus dari data-data kan, makanya harus ngerti makro, ngerti mikro, ngerti juga bagaimana permainannya. Dan juga keuangan fiskal. Terhubung semua. Jadi sebenarnya itu bisa dijelaskan fenomena ini Mas Walil. Data Bank of International Settlement yang pernah kita utarakan di sini, terjadi peralihan dari bank ke non-bank kan? Hampir 4 kali lipat kalau di dunia sekarang. Di Indonesia mungkin sekitar 1,5 lah. Kalau negara berkembang kan masih landai. Tapi tetap udah lebih besar juga dari. Tapi kalau di negara maju kan begini. Udah 4 kali lipat. Nanti bisa ditampilkan lagi datanya, ya kan? Nah, itu artinya apa Mas Walil? Kalau dulu tahun 90 oligarki kita mendapatkan konsesi dari pemerintah, kan kita bahasa terang aja misalnya begitu ya. Kan artinya kan ini kecurigaannya bahwa nomini ini beneficial owner-nya dilindungi oleh penguasa, kurang lebih kan begitu ya bahasanya. Nah, dulu Mas Walil, kalau saya perusahaan, saya dapat konsesi dari pemerintah, saya pinjam uangnya ke bank. Kalau barangnya itu butuh barang modal US dollar, saya pinjamnya ke perbankan luar negeri. Jadi ketika saya ke luar negeri pun pinjamnya ke bank Mas Walil. Makanya kita di 97-98 tuh krisis perbankan karena konglomerat kita kredit macet ke bank di luar karena nilai tukar kita turun. Sekarang Mas Awalil, kalau sekarang mau minjem duit ke bank di luar negeri, banknya udah nggak ada asetnya, karena aset itu udah pindah ke non-bank. Ini datanya ada, data Bank of International Settlement. Benar ya. Nah, ke non-bank tuh minjemnya ke siapa? Yang disebut investment bankers. Nah, investment bankers ini tangannya itu hedge fund. Jadi gini loh, kalau bank
Dana pihak ketiga, penabung. Penabung. Kalau investment bankers, dananya dari dana hedge fund. Hedge fund ini dari siapa? Orang-orang yang menyimpan uangnya, terutama nasabah-nasabah kaya. Gini loh Mas Awalil, kalau Mas Awalil kita simpan uang di bank, produknya deposito. Ya. Kapanpun saya ngambil, saya ambil. Kayak tabungan kan. Sama hedge fund juga. Hedge fund ini boleh mengelola, tapi kan kalau di perbankan ada aturannya kan. Ada aturan ke kredit. Regulated lah, very regulated. Kalau hedge fund enggak. Mas Awalil nabung ke saya, nyimpen duit saya di hedge fund. Awalil Rizky nyimpen duit di Januari Rizky hedge fund. Gitu ya Mas Awalil ya. Saya cuma bilang ke Mas Awalil, oke Mas Awalil, ini saya kasih return ke Anda 35% ya. Ya kan? Mas Awalil bilang, oke. Tapi Mas Awalil nggak boleh nanya saya mau kemana. Bahkan kurang lebih saya makan punya Mas Awalil pun Mas Awalil nggak boleh protes gitu. Kurang lebih begitulah, kasarnya begitu loh. Pokoknya saya akan selalu memberikan ke Mas Awalil yang saya janjikan 35%. Jadi artinya Mas Awalil nyimpan uang ke saya, kasarnya dapat bunga 35%. Kalau ke bank dapat bunga 10% gitu. Tapi kan perlindungannya pun sudah tidak diberikan oleh negara. Karena ini produk namanya unstructured fund. Kalau perbankan itu kan structured fund. Nah, Indonesia mengakui nggak ini? Nggak, Mas Awalil. Kita itu masih rezim structured fund. Makanya nggak ada hedge fund di sini. Nggak ada. Jadi kalaupun sekarang ada reksadana itu harus mengumumkan dulu. Saya akan ke sama, nggak bisa. Nah, hedge fund ini di luar. Nah, jadi pada akhirnya hedge fund ini kan yang dia jual itu dana hedging. Ya. Jadi kan gini loh, kalau prinsip di perbankan, bunga itu mengkompensasi inflasi. Ya. Inflasi itu karena apa? Karena ketidakpastian. Ketidakpastian itu karena gejolak. Hedge fund lebih advance lagi jualannya. Ketidakpastian itu adalah pasti, gitu loh. Maka kita perlu melindungi nilai ketidakpastian di masa depan. Makanya disebut hedge. Makanya disebut hedge. Jadi saya ingin mengatakan secara natural, dana ini memang selalu menginginkan ketidakstabilan artinya Mas Awalil. Dia bisnisnya itu. Karena yang dia hedging ketidakstabilan. Kalau saya menghedging kestabilan, orang mana butuh hedge fund kan? Saya juga ingin mengatakan artinya hedge fund akan masuk ke instrumen yang penuh ketidakpastian. Jadi menurut saya, kalau isunya bahwa seolah-olah investor asing mereferensi MSCI merasa tertipu, saya bantah Mas Awalil. Asing tuh tahu kok. Masuk ke sini tuh bahwa memang penuh ketidakpastian. Dia macam-macam pasar sudah diidentifikasi dia. Saya ambil contoh Mas Awalil. Ini ukuran itu kalau hedge fund itu spread namanya. Jadi spread volatility itu adalah indikatif return dia. Makanya di pengawasan bursa pun yang dilihat spread Mas Awalil. Selalu itu. Jadi dilihat spreadnya naik berapa. Spread market berapa? Kalau kita nganggap di luar ini, berarti ini ada potensi manipulasi dan sebagainya. Makanya yang dilihat tuh selalu spread. Spread itu artinya apa? Harga jual terbaik hari ini, harga beli terbaik hari ini, itu spread. Itu spread harian. Spread harian. Ya kan Mas Awalil? Nah, bursa itu mengenal juga hari penyelesaian T+2. Nanti dilihat, karena nanti ada pasar tunai, pasar segala macam lah gitu. Dilihat gitu, spread 2 hari, sama spread jadi 0 sampai ke 2, spreadnya berapa? Nanti ada yang namanya akumulatif pengelolaan fund 5 hari, T5. Dihitung lagi spread 5 hari. Nah, biasanya indikatornya kalau ketidakpastian meningkat itu pertama dimulai oleh spread 5 harinya naik. Kemudian geser, spread 2 harinya naik. Geser, spread hariannya naik. Ini biasanya ujung-ujungnya bubble. Nah, kalau kita mereferensi kemarin, ketika indeks kita dibilang go to the moon, itu spread 5 harinya tuh naik Mas Awalil, naik tajam. Makanya saya beberapa kali termasuk di sini bilang ini mah bubble, go to the moon apanya gitu. Spreadnya tadi meningkat. Melonjak tajam Mas Awalil. Jadi melonjak di atas benchmarknya. Di atas benchmark. Gitu loh, kan dari 8.000 berapa langsung 9.000 kan benchmarknya langsung berubah kan. Mulai bergeser nih. Setelah di 5 hari ini geser nih, di T2-nya juga mulai naik. Oh, berarti ini udah mulai merealisasikan keuntungannya. Iya. Di T0, ya, indeks turun. Iya. Nah, sekarang kita lihat, dengan indeks sampai ke dasar ini, artinya spread 5 harinya makin besar lagi. Iya. Kalau besok misalnya dari angka ini naik lagi,
Mohon maaf Pak Purbaya. Ya, akan pecah lagi. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ini jangan GR. Jangan GR. Dan Harus dilihat spreadnya. harus dilihat spreadnya ini. Nah, dalam spread ini, spread volatility ini. Nah, balik lagi Mas Walil. Pemeriksaan tadi. Kalau dulu pas kita pinjam ke bank ngambil kredit, Ya, jaminannya apa? Ya pabrik saya. ya, perusahaan saya. Perusahaan saya. Makanya Mas Walil, ketika kita penyelesaian krisis moneter 98, Iya. ada yang disebut dengan debt equity to swap. Jadi artinya apa? Saya nggak bisa bayar hutang, ditalangin dulu oleh pemerintah lewat BPPN. Kemudian BPPN bilang, kamu nggak bisa bayar hutang, saham kamu saya ambil. Ekuitasmu sini. Sini, plus aset-asetmu yang lain. Aset-aset. Karena bank selalu ada personal guarantee. Iya. Nah, dengan rezim investment bankers, debt to equity to swap itu tidak ada proses gitu lagi. Karena yang saya jaminkan memang saham saya. Iya. Ini yang disebut dengan gadai saham, Mas Walil. Ini yang disebut dengan repo. Jadi artinya perusahaan kalau ingin mendapatkan pinjaman dari luar negeri tidak bisa ke perbankan, ketemunya investment bankers. Kalau saya nggak punya saham di bursa yang ada harganya, saya nggak bisa minjem. Itu dulu yang harus kita pahami, Mas Walil. Itu dulu yang harus kita Karena pahami. nggak bisa perusahaannya secara langsung ya, tapi sahamnya. Jadi ramai-ramai orang juga go public di Indonesia bukan karena di Indonesia ini banyak investornya, meskipun Mas Walil tadi bilang investor retailnya lebih banyak, tapi kan retailnya juga nomini setelah kita bilang. Iya. Jadi tujuan untuk bisa mencatatkan itu tujuannya memang agar bisa pinjam uang. Iya. Ini tadi kenapa bisa saja dia jual ke publik, tapi sebenarnya dia sendiri yang beli karena ada tujuan lain. Jadi saya ingin melihat dulu, kalau cara kita menganalisa di pasar modal itu harus tahu motif dulu. Semua itu harus dimulai dari motif, karena pasar modal itu selalu bicara kepentingan. Iya. Makanya kita harus memetakan kepentingannya apa. Orang banyak yang bilang, ini terlalu banyak pakai teori konspirasi. Undang-undang pasar modal memang teori konspirasi, Mas Walil. Iya. Dia mencegah agar konspirasi tidak merugikan publik. Kan begitu, undang-undang pasar modal. Intinya adalah konflik kepentingan transaksi benturan konflik kepentingan. Teori konspirasi, memang teori konspirasi. Iya. Tapi teori konspirasi ini memang ranahnya sistem pengawasan di pasar modal. Nah, kembali ke situ ya. Makanya kalau orang banyak yang komentarin kebanyakan konspirasi kayak bisa buktiin. Saya pernah buktiin juga memang konspirasi ini dibuktikan lewat unsur-unsur pidananya. Nah, jadi artinya Mas Walil, yang perlu kita pahami dulu, sisi supply kita sekarang ini Supplier. adalah perusahaan-perusahaan yang sebetulnya membutuhkan pembiayaan. Karena pembiayaan di luar negeri itu basisnya saham, maka dia punya kepentingan go public. Nah, sekarang gini, kalau pinjam duit ke bank, ditaksir kan? Pabrik Pak Awalil ini berapa ya kira-kira harganya? Mesinnya berapa ditaksir? Kemampuan bayarnya berapa? Oh, artinya jaminan Mas Walil segini. Ini jaminannya segini nih. Berarti pinjaman bisa dapat segini. Nah, kalau sekarang yang jadi jaminan itu adalah saham yang go public, maka nilai valuasinya itu harga saham. Iya. Nah, gimana konteks MSCI? Hedge fund itu mendasarkan ratingnya ke saham-saham yang masuk ke dalam indeks MSCI. Gitu loh Mas Walil. Jadi artinya apa? Kalau sekarang saya perusahaan pengen dapat duit dari hedge fund, dari investment manager, tidak bisa tidak saya harus masuk ke dalam indeks MSCI. Gitu loh Mas Walil. Iya. Untuk masuk ke indeks MSCI ini syaratnya apa? Floating. Dia mensyaratkan floating publiknya berapa? Karena MSCI ngelihat gini, saham kalau floating publiknya banyak, kurang lebih tuh saham nggak bisa digoreng karena publiknya bisa banyak. Ya Mas Walil ya. Nah, karena kepentingan itu, maka perusahaan ini menambahlah jumlah saham beredar sesuai dengan syarat minimal. Kemudian yang beli, jadi bisa saja ngomong gini loh, kan free floatnya ada dua nih, ketentuan batas IPO-nya berapa. Kalau misalnya IPO-nya 5%, free floatnya juga besar, ya nggak masuk di MSCI, karena ibaratnya itu saham publiknya kecil. Makanya kan karena syaratnya kayak gitu, IPO-nya 40%, 50%. Free float-nya juga tinggi. Padahal kalau kita lihat, memang investor retail kita sebanyak itu orang hidup aja masih pakai pinjol gitu loh, Mas Walil. Kurang lebih kan gitu loh, ya nggak? Nah, ini kemudian diakali lah pakai nomini-nomini ini, Mas Walil.
Diajukanlah ke MSCI. Ini saya nih, free floatnya segini, saham publiknya segini gitu loh. Masuklah ke indeks MSCI. Ketika saya masuk ke MSCI, ya, maka saya bisa datang nih ke hedge fund nih. Ya ada BlackRock, Vanguard, yang paling gede BlackRock lah. Makanya saya bilang kan, MSCI sendiri salah satu pemegang sahamnya ya BlackRock dan Vanguard gitu. Jadi kan saya bilang, BlackRock dan Vanguard juga yang kasih pinjaman ke emiten yang tadi masuk ke indeks ya. Bahkan salah satu media hari ini mengatakan dalam laporannya BlackRock mengakumulasi GoTo. Ini kan harus kita lihat juga gitu loh bahwa kepentingannya apa gitu loh. Dan informasi ini disampaikan ke publik apa juga kan? Di GoTo dia punya saham, di Grab dia punya saham. Kalau nanti bursa juga dia mutualisasi juga dia masuk, di MSCI pun dia punya saham. Saya tidak menuduh, tapi bursa tradisinya transparansi. Bahwa harus tahu publik harus tahu gitu bahwa di mana-mana ada BlackRock dan bahkan Danantara sendiri yang pertama kali ditemui BlackRock gitu. Kan ya saya ada foto-fotonya. Jadi saya hanya mengatakan bahwa pasar modal ya memang begitu. Kita harus ngelihat skema permainannya gitu. Nah, sekarang gini Mas Awalil. Saya ingin memberikan gambaran. Dulu tahun 2008 ketika Wall Street itu crash di kita. Jadi ada saham ya dibanting harganya ke bawah di Wall Street. Di Bursa Efek Indonesia. Di Bursa Indonesia. Sampai Bursa Efek kita tuh melakukan suspensi. Kalau kemarin kan circuit breakers. Nah, ini suspensi terhadap saham itu saja. Saham dan tapi berimbasnya gede ke indeks. Saya waktu itu langsung mengatakan dan jadi headline di Kompas. Ini sebetulnya karena transaksi repo. Jadi karena transaksi repo ditekanlah si pengendali di sini, tekan ke bawah agar dia top up. Makanya dulu isu rame-rame ketika saham ini minta ditolong lah oleh negara, dibeli oleh Jam Sostek dan sebagainya gitu loh. Yang dulu kemudian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan waktu itu nggak ada, itu urusan masing-masing. Bahkan suspensi juga nggak ada. Jadi saya juga ingin memberikan gambaran dengan sekarang alokasi dinaikkan dari DAP ini jangan-jangan lagi ada kepentingan. Gitu loh Mas Awalil, gitu loh, ada kepentingan, ada yang minta ditolong jangan-jangan gitu loh. Dulu Sri Mulyani nggak mau. Nggak mau, dia bilang itu mekanisme pasar aja. Kemudian kan wah jadi ramai lah, jadi tekanan politik kemana-mana, pertarungan politik kemana-mana. Tapi saya ingin memberikan gambaran bahwa asing yang menggunakan MSCI juga bukan orang suci. Dia pun suka melakukan permainan hostile takeover dengan mempermainkan harga. Bahkan dia melakukan di banyak negara. Oh iya, dulu Mas Awalil asingnya itu protes ke Kompas. Kemudian Kompas bilang ke saya bilang, ya sekarang kalau dia ini, kan berarti dia somasi saya dong. Kompas bilang, kita udah minta hak jawab. Hak jawab pun dia nggak mau kasih hak jawab. Artinya yang saya omongin benar dong, karena saya waktu itu nyerang asingnya juga. Saya bilang, ini yang goreng harga turun, ini si asing ini. Dia yang memanipulasi harga sehingga harga turun. Jadi saya ingin memberikan satu gambaran, di 2008, pernah loh asing yang teriak-teriak nomininya di tangan dia. Jadi maksud saya nomini itu pada waktu itu di tangan dia yang ngatur harga gitu loh. Dan ketika dia protes ke redaksi Kompas, saya bilang ke Kompas ya kalau dia nggak terima berarti saya mau disomasi kan gitu. Kompas bilang ya karena berita itu di media ya, kalau media kan memang ada tanggung jawab media. Kompas bilang ke saya kita udah minta hak jawab tapi nggak mau kasih hak jawab. Ya kalau nggak mau kasih hak jawab ribut-ribut sendiri aja kan gitu loh Mas Awalil. Jadi saya ingin memberikan gambaran, jangan terlalu silo juga ngelihat asing. Ini permainan adu kepentingan. Nah yang terjadi sekarang Mas Awalil, oligarki kita ini makin lincah. Kalau kemarin digituin, ternyata free floatnya udah dihabisin sama dia, dia yang pegang nomini, besok-besok kalau sekarang barangnya udah habis di pasar, saya right issue lagi, keluarin saham baru lagi, diambil lagi. Jadi ini pertarungan sebetulnya menurut saya, adu lincah, adu gesit. Dan momentum. Jadi saya ingin memberikan gambaran. Jadi saya ingin memberikan gambaran gini loh Mas Awalil, bayangin Mas Awalil yang selama ini jadi asing, bisa ngatur harga, sekarang lawannya juga udah pinter. Nah, kegondokan dia itu apa Mas Awalil? Ini kan tidak mungkin right issue lagi kalau tidak dilindungi oleh otoritas kan? Makanya dia serang otoritas MSCI ini. Kan kuncinya tuh itu. Jadi kan ibaratnya ketika saya bilang udah mau kena top up nih. Saya right issue lagi. Begitu right issue dikasih izin lagi sama OJK. Boleh.
Jadi ibaratnya udah mau kena, lari lagi. Nah dia mulai kesel kan, ini wasitnya yang kerjasama. Jadi dia sudah perusahaan terbuka bisa menambah ya dengan red issue ya. Red issue diambil lagi, sehingga kan nggak kena gitu loh Mas Awalil. Nah ini kan gondok juga yang di sini Mas Awalil. Wah, itu dimakan sendiri sahamnya kan. Dimakan sendiri. Setiap mau kena red issue. Opininya begitu dia opininya bangun. begitu. Tapi saya juga ingin memberikan gambaran. Anda juga pernah loh melakukan gitu. Ini tinggal siapa yang duluan aja kan. Nah, jadi Mas Awalil itu dari segi motifnya itu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, Salil ya, siapa yang mengatur harga ini? Dulu di 2008 saya memberikan skema. Ini harga pas di angka naik dan sampai yang buat turun, ini asing. Asingnya ini. Asing ini punya kepentingan. Ada pelakunya ya. Punya kepentingan apa? Dia punya kepentingan memang menekan reponya. Reponya. Sekarang gini. Yang Maret 2025 Mas Awalil. Ketika dulu orang baru pertama kali dengar halting. Iya, kita bahas circuit breakers di sini. Jadi saya juga ingin merimen jangan pendek lah daya ingat kita. Kejadian hari ini belum setahun yang lalu pernah kejadian. Iya, Maret dua kali. Dua kali Mas Awalil. Sekarang 2 kali lagi. Sekarang 2 kali. Waktu itu MSCI mengatakan bahwa merubah dari posisi long ke posisi short. Kemudian direspon sama pasar. Mas Awalil, saya ngelihatnya sederhana dari sisi pengawasan. Indeks nih, naik. Susah dipungkiri, sebelum MSCI rilis, indeks itu go to the moon. Naik. Ya. Spread volatility-nya meningkat di luar benchmark. Sehingga saya merasa, kalau pakai bahasanya mensreanya Panji, menurut keyakinan saya, di sini muncul alertnya di sistem pengawasan bursa. Karena spread volatility-nya meningkat. Mestinya sistem sana sudah memberi peringatan ke otoritas. Ada alertnya. Nah, tinggal persoalannya, bursa melaporkan alertnya hasil pemeriksaannya ke OJK nggak? Kalau bursa melaporkan, berarti yang salah tidak menindaklanjuti di mana kan? Ban berjalan sistem pengawasan ini bisa diurut masalahnya. Ya nggak? Betul. Ban berjalan ini kan bisa diurut gitu loh. Nah, ketika dia naik ke sini, informasi keluar Mas Awalil. Oke. Harga langsung saat itu juga turun. Artinya apa? Polanya ada. Ada pola. Artinya apa? Ini bukan masuk ke pasal 91. Mas Awalil. Masuknya ke pasal 95. Artinya ada beberapa pihak sebelum informasi itu keluar, dia tahu besok akan ada informasi negatif yang keluar. Yang mengakibatkan harga saham turun. Artinya, saya kerek dulu ke atas agar saya dapat harga jual terbaik. Ini yang saya selalu bilang, orang banyak nanya, apa sih short? Short itu artinya, saya naikin harga, pakai volume yang tidak terlalu besar, ya, naikin ke atas, by inisiator. Begitu harganya sampai di sini, yang FOMO terpancing. Yang FOMO ini retail ini Mas Awalil. Wah, sampai jangan ketelatan nih. Sama juga kayak orang berburu emas itu sekarang gitu ya. FOMO kan, karena harganya naik terus kan. Jangan sampai ketelatan. Demand side itu kan bisa terbentuk. Retail mulai berkerumun di sini. Ya Mas Awalil. Kalau ini udah berkerumun, saya bisa lepasin barang saya yang banyak. Stok saya dijual. Stok yang banyak. Karena kan saya punya banyak Mas Awalil. Untuk saya jual karena demand-nya udah ada. Kalau jual banyak, ya turun. Artinya, ada yang sudah tahu informasi harga akan turun. Entah itu orang dalam, entah itu informasi orang dalam. Contohnya gini. Misalnya, ada orang risetnya MSCI. Kita udah bahas kayak gini, misalnya kayak Bright gini lah. Minggu depan kita mau rilis. Terus saya lihat, kayaknya kalau minggu depan ini keluar, turun nih bursa di Indonesia. Saya orang dalam nih Mas Awalil, karena saya terlibat dalam riset tersebut. Kemudian saya order transaksi di bursa. Maka transaksinya terjadi. Maka terjadilah orang dalam bertransaksi. Transaksi perdagangan orang dalam. Insider trading. Sudah masuk itu ya? Sudah. Harus diperiksa. Harus diperiksa. Saya hanya mengatakan alert ini pasti ada. Tapi alert ini terbukti atau tidak memang seperti saya jelaskan sebelumnya. Butuh pemeriksaan, butuh penyidikan. Tapi alertnya pasti ada. Makanya ini adalah keyakinan Januar ada alert. Ada alert. Alert atau tidak ya harus otoritas dong. Bahwa alert itu terbukti atau tidak memang gelar perkara. Ya, gelar perkara. Nah, terus kemudian bisa juga begini Mas Awalil. Informasi orang dalam. Misalnya, saya orang riset terlibat dalam risetnya MSCI. Gitu ya. Pulang ke rumah, bilang ke istri saya, ya lu beli deh.
Kan minggu depan kantor gue bakal keluarin ini. Istrinya ngomong sama saudaranya misalnya. Istri saya ngomong sama saudaranya, ngomong ke temannya. Ini semua tuh IOD namanya. Pihak yang memiliki informasi orang dalam. Makanya orang kalau ngomong teori konspirasi, di Undang-Undang Pasar Modal itu memang ada teori konspirasi. Sepanjang saya bisa buktikan yang bertransaksi ini memiliki IOD, maka perdagangan orang dalam pun terbukti. Karena memiliki IOD. Dan itu butuh pemeriksaan, butuh gelar perkara, kan itu toh. Dalam sistem pengawasan yang ada sekarang, nomini dan sebagainya, ini soal isu ini, wah surat kalau nggak dijawab, frontier. Seolah-olah saya ngelihat kita ngerespon ke situ. Tapi kita tidak membaca bahwa di sini itu juga ada persoalan penegakan hukum yang harus dilakukan. Nah, itu ya. Akan halnya ini diperbaiki, itu butuh waktu. Artinya gini loh, kita tinggal jawab ke MSCI atau ke asing ini. Kita akan perbaiki yang ini. Tapi untuk membalikan integriti pasar, periksa. 1, 2 kasus, 3 kasus. Semua. Semua. Kan gini Mas Awali. Kalau kita lihat tadi Mas Awali di datanya. Kan ada tuh di atas tuh dalam setahun ini brand. Kedua DSSA. Kalau yang waktu 2025 kita di sini pernah bilang, indeks itu ketika dia naik, movernya saham brand sama TPIA. Pemiliknya sama nih. Ternyata info tadi mendukung itu. Begitu ada informasi yang keluar tentang yang di Maret tahun lalu, yang turun juga brand dan TPIA. Maka waktu itu di tahun lalu, di podcast ini saya bilang, artinya periksa transaksi brand dan TPIA. Harusnya ada alat terkait dengan informasi orang dalam, manipulasi hasar, ya kan? Harus. Tapi kan sampai hari ini kita tidak pernah dengar apa hasilnya. Berarti kan bursa menganggap sembuh sendiri sama OJK. Sekarang muncul lagi hari ini, Mas Awalil di data 1 tahun itu nomor 2-nya kan di atas brand DSSA. Ya, jadi sebetulnya yang kemarin ini ada brand, ada DSSA, kurang lebih begitu. Mengulang kembali. Jadi menurut saya gitu ya, gini loh Mas Awalil, kalau kita bermain dalam adu kecemasan, coba Mas Awalil, ini simple aja nih, biar mungkin publik kita tuh paham skenario permainannya. Mas Awalil sekarang membutuhkan ditolong sama alokasi dana Dapen, dana jaminan sosial, dana Danantara, 3 itu. Tapi aturannya mengatakan bahwa ke BPJS misalnya, BPJS kan disuruh hold surat utang negara. Angkanya udah gede. Karena itu saham dia dibatasi. Saya pernah ditanya Mas Awali, di bulan November. Ini ada permintaan dari pelaku pasar mengembalikan rezim dalam tanda petik rezim jam sostek. Jadi dulu itu Mas Awalil yang namanya jam sostek, ya sekarang BPJS Ketenagakerjaan, itu adalah pengguyur likuiditas di pasar. Saham. Wow, jadi ibaratnya broker-broker senang lah dapat order jam sostek, kan fee-nya 2%, 0,25, tapi kalau transaksinya sehari aja 7 triliun gitu loh Mas Awalil. Nah ini tuh sekarang mengering. Saya ditanya, ini ada permintaan dari pelaku pasar, menurut Mas Yanwar gimana? Saya jawab, saya nggak setuju. Kenapa? 1, karena kebetulan yang nanya juga dari area Kementerian Keuangan ya ke saya gitu loh. Terus saya tanya, saya jawab begini, kan sebetulnya yang membuat alokasi BPJS Ketenagakerjaan itu berkurang ke saham, sebetulnya karena pemerintah meminta stabilisasi pasar SBN dilakukan oleh standing buyer-nya kan nggak ada lagi. Jadi sebetulnya saya bilang BPJS Ketenagakerjaan ini kan memang disuruh nyerap terus SBN. Jadi sebetulnya berkurangnya itu karena alamiah, karena pemerintah suruh. Suruh dan diberi imbalan yang memadai. Bunga. Terus saya bilang kalau sekarang pemerintah setuju dia untuk melebarkan alokasi ini sebelum ini nih, saya pernah ditanya bulan November nih misalnya. Artinya BPJS harus melepas beberapa SBN. Saya bilang siap nggak pemerintah menerima kenyataan bahwa harga SBN turun? Karena signifikan itu kalau dia kurangi 100-200 triliun dari SBN. Menurut saya akan katakan ruang untuk itu tuh pemerintah juga akan rasional kan? Permintaan pelaku pasar ini susah dipenuhi karena bumerangnya ke pemerintah sendiri kan? Dan sebagai gambaran November menterinya udah ganti loh. Jadi kan jangan sampai orang mengatakan itu rezim Sri Mulyani memang yang pengen nyekek surat utang itu segala macam. Udah. Nah terus pertanyaan saya kan simpel Mas Awalil.
Saya coba melihat ya, kenapa kok sekarang tuh heboh banget. Waktu Maret 2025 Mas Awal, ingat nggak apa komentar Presiden Prabowo? Presiden Prabowo bilang, saya nggak peduli saham, karena saham itu judi. Mau turun kayak mau apa kayak, Iya, itu jawaban dia loh Mas Awal. Iya, masih bisa dilihat. Dilihat. rekam Kemudian jejak besoknya digital. dia sidang paripurna kabinet kan. Saya lihat soal saham ini yang botak makin botak cuma si Rosan aja karena dia main saham. Amran. Oh, saya lihat Amran tenang. Kalau nggak main saham apa peduli kita jatuhnya itu. Gitu kan jawaban dia. Iya. Artinya Mas Awalil melobi kepala negara agar Danantara Dapen itu untuk menstabilisasi yang harga jatuh itu sangat tidak mungkin karena kepala negara dalam posisi begitu loh. Nggak peduli gitu. Tapi di saat ini Mas Awalil terkait dengan kekhawatiran tentang resiko gagal bayar yang diukumakan di Davos, Presiden juga sudah coba mencari titik temu dengan Amerika Serikat. Tahu-tahu saham ini diturunkan. Menurut saya secara psikologis Presiden sudah berbeda. Dia merasa dengan setahun yang lalu bukan persoalan dia punya saham. Kalau punya saham dia udah jelasin tahu. Tapi dia merasa bahwa wah ini bisa jadi konteksnya. Iya. Kemana-mana. Cemaslah dia. Iya. Ketika cemaslah dia, omongan saya bisa masuk nggak kalau saya bilang, Pak, ini salah satu caranya dengan menyetujui. Setuju kan sekarang dia? Iya. Dan antara masuk, Dapen dibanyakin porsinya saham. Jadi saya ingin mengatakan, saya tidak menuduh. Iya. Tapi indikasi ada yang riding di antara ini juga ada loh. Dia nggak masalah yang riding di antara ini juga ada loh. Sehingga menurut saya kok tidak mengembalikan kepercayaan dengan penindakan hukum. Mas Awalil, saya kasih gambaran. 2008 sekelas New York Stock Exchange dia kena hentakan akibat gagal bayar kredit perumahan. Apa yang dilakukan USSEC untuk mencegah permainan kecemasan ini? USSEC itu pengawas OJK-nya mereka. OJK-nya mereka. Ya. Untuk mencegah efeknya jadi spiral, melebar kemana-mana gitu. Dia menghentikannya nggak ngomong insentif Mas Awalil. Yang dia lakukan sebetulnya sama yang dilakukan Barreskrim kemarin. Langsung datang ke perusahaan-perusahaan sekuritas yang punya order segala macam, penindakan hukum. Jadi saya ingin mengatakan, respon mengembalikan reputasi dan kepercayaan pasar tidak harus selalu insentif. Iya. Tapi bahwa pengawasan yang bekerja, penindakan hukum yang bekerja, itu penting. Kurang lebih kan gini Mas Walid. Saya biarin gak lihat VAR, lu ngelunjak ya. Iya. Bukan nyenggol lagi, tapi nyikut kalau pemain bola. Ini namanya lu udah ngelunjak, udah berlebih-lebihan. Apa yang dilakukan? Tensinya dinaikkan kan? Iya. Jadi saya ingin mengatakan Mas Walid, sayangnya di negara manapun yang melakukan ini tuh otoritas OJK. Kita yang melakukan polisi, OJK-nya enggak. Ini pun menambah kontraksi. Iya. Karena di pasar modal negara manapun nggak pernah yang namanya polisi yang melakukan itu OJK. Ini juga menurut saya menimbulkan ketidakpercayaan. Loh, Indonesia ini sebetulnya apa gitu? Meskipun polisi dibenarkan undang-undang ya saat ini. Iya, tapi maksud saya ini kan respon pemerintah. Harusnya kan Presiden mengatakan bahwa OJK yang lakukan, bahwa orangnya dari kepolisian itu teknis. Iya, betul. Jadi menurut saya ini kok kayaknya kayak nggak siap dengan mitigasi krisis. Iya. Nah di titik ini Mas Awalil, walaupun kita ada literasinya, kita sampaikan juga cara mengatasi krisis ini juga harus tepat. Iya. Kalau mau penindakan hukum pun dengan cara yang tepat, yang memang berlaku di pasar modal negara manapun. Iya. Jangan aneh-aneh gitu loh Mas Awalil. Kita kayaknya terlalu banyak rilis, terlalu banyak penjelasan. Sini ngomong ini. Iya. Dan mohon maaf loh, gini loh menurut saya loh. Nah mungkin terakhir untuk edukasi gini loh. Coba Mas Awalil, investor, dengar statement dari Menteri Keuangan. Yang ngomong bukan Dua Rizky, bukan Yanuar Rizky dan Awal Rizky, yang ngomong Menteri Keuangan. Dia bilang, ekonomi udah saya perbaiki, fundamental bagus, orang di depan bagus. Orang ngelihatnya, wah, Menteri Keuangan loh yang ngomong loh. Berarti saham mau naik nih, saya beli nih. Kebetulan di pasar juga harganya lagi naik. Dia bilang, go to the moon. Orang yang cuma berdasarkan persepsi, bener ya omongan dia, go to the moon, masuk.
Tahu-taunya kejeblos. Saya ingin mengatakan loh, Iya, ya. secara moral sebagai menteri hati-hati bicara, Pak. Iya. Iya. Gitu loh. Sementara kalau kita lihat orang yang pakai data, dia ngelihat penerimaan pajak kita shortfall 87%. Iya. Kalau penerimaan pajak shortfall 87%, berarti pendapatan usaha perusahaan pun turun. Iya. Logis nggak Mas Awalil kita mengatakan bahwa perusahaan itu lagi baik? Enggak. Iya. Kenapa kita tuh nggak jujur aja? Ini memang dunia lagi downsizing. Iya, bukan hanya kita. Kalau saya Mas Awalil, kalau saya jadi pemerintah, saya tidak mau ikutin gendang ini. Iya. Saya akan bilang indeks ini turun, ya memang wajar. Aja. Karena rebalancing kan. Iya. Dari posisi long ke posisi short. Ini bukan sesuatu yang terlalu dikhawatirkan. Ya, di seluruh dunia memang hedge fund sekarang lagi mengandalkan pendapatan dari volatility. Di seluruh dunia juga sektor usaha lagi terganggu. Berarti kan merebalancing harga ke kondisi fundamentalnya. Dibandingkan saya ngomong kondisi fundamental saya tudumen terus gitu loh. Orang kan juga bisa lihat datanya. Kalau saya realistis kayak Ini gitu. malah memberikan umpan kepada spekulasi-spekulasi berikutnya. Iya, kan saya tinggal ngomong gini loh. Saya percaya, tapi saya nitip ke otoritas jasa keuangan, kalau berlebih-lebihan koreksinya, tolong ditertibkan. Kan gitu lebih baik. Iya, iya, iya. Ya. Jadi saya bermain dalam ombak, saya tidak melawan ombak. Iya. Ini masih nyanyiin 10.000 loh. Iya, saya akan mengatakan bahwa sesuai dengan kondisi yang Ya, seperti ini, betul. rebalancing adalah sesuatu yang wajar. Ya. Tapi saya hanya mengatakan saya akan perbaiki ekonomi. Tapi bahwa kalau sekarang persepsinya rebalancing, karena semua pun lagi rebalancing. Iya. Tapi kalau Anda keterlaluan ngoreksinya berlebih-lebihan, saya minta OJK tertibkan. Tertibkan. Periksa. Periksa. Itu kan menurut saya efek psikologisnya. Artinya, kalau bahasa Sun Tzu, kalahkan musuhmu dengan energi terbesarnya. Iya. Kalau energi besarnya itu mancing, ya saya nggak mau terpancing dong. Iya. Nah jadi sekarang panduannya kalau buat investor, pertama ya Mas Awalil ya, saham selalu bergerak karena informasi. Pertama, informasi Anda harus pastikan, informasi itu benar atau salah. Kalau informasi itu benar, Anda harus lihat, sebelum informasi yang benar ini, ada nggak yang mendahului informasi? Kalau ada yang mendahului informasi, Anda hati-hati. Ini lagi digoreng nih. Iya. Informasi bagian dari skema menggoreng. Tapi informasi ini benar, ya. Anda tidak bisa menggugat informasinya. Makanya saya di banyak tempat juga saya mengatakan saya tidak pernah menggugat MSCI, benar kok. Tapi bahwa ada yang memanfaatkan informasi timingnya MSCI, tak bisa dipungkiri. Termasuk MSCI-nya sendiri mungkin. Mungkin, ya kan? Jadi artinya tak bisa dipungkiri itu terjadi. Iya. Jadi sekarang panduannya kalau buat investor dalam situasi saat ini, ketika harga itu naik, misalnya besok go to the moon, Anda harus hati-hati. Iya. Kemudian Anda cermati, karena ini udah pola 2 kali berulang nih. Jangan-jangan ke depan nanti ada informasi lagi. Iya, iya. Itu turun. Ya, jadi intinya panduannya satu, pengawasan itu. Pengawasan. Informasi. Iya. Informasi kemudian dicek dulu. Benar? Kalau benar, maka biarkan pasar koreksi. Karena informasi itu benar. Iya. Iya. Nah, tapi kalau informasi itu salah, kayak kemarin nih Mas Walil, kalau informasinya salah, tidak perlu tunggu circuit breakers Mas Walil. Iya. Saya bisa lakukan suspensi dan saya bilang ke pasar, saya suspensi atas saham-saham tertentu atau bisa kalau karena indeks kan seluruhnya nih. keseluruhan ya. Saya suspensi tidak karena circuit breakers. Oh. Saya bilang investor di pasar menggunakan informasi yang menyesatkan. Iya. Artinya saya tahu informasinya menyesatkan. Iya. Bahkan Mas Walil kalau kita menganggap ya, ketika yang dulu waktu di Maret itu MSCI, JP Morgan dan sebagainya itu mengatakan bahwa posisi short long dari short itu karena Indonesia mengalami tekanan fiskal. Kalau kita yakin tekanan fiskalnya tidak terjadi, kan sebetulnya pemerintah bisa melaporkan ke OJK. Itu menyesatkan. Orang nggak ada kok tekanan fiskalnya. Yang ada kan cuma ngomong-ngomong aja Mas Walil. Kan itu bisa dihentikan dengan pemerintah mengatakan informasinya bohong dan kemudian otoritas melihat oh iya informasinya bohong. Kan kita tidak berani juga mengatakan informasi itu bohong. Iya. Nah, kalau informasinya benar, maka kita harus lihat siapa yang memanfaatkan informasi. Itu kan disebut manipulasi dan perdagangan orang dalam. Disitulah sistem pengawasan. Jadi bursa itu Mas Walil, darahnya permainan likuiditas. Likuiditas akan mengarah ke spekulasi. Ibarat nonton bola, sikut-sikut dikit biasa. Ya kan? Tapi kan ada VAR. Jadi bursa itu tidak bisa menjamin bahwa bursa itu selalu
sempurna. Tapi yang bisa bursa jamin, kalau tidak ada ketidaksempurnaan, ada fungsi post audit. Post audit ya. Nah, dan bursa menjaminnya apa? Penegakan hukum. Ya, begitu ya pemirsa. Untuk sesi kali ini, nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan mengulas, Mas Senior akan mengulas beberapa case untuk menjelaskan yang tadi itu supaya dengan kasus-kasus yang sudah pernah terjadi. Dan jangan lupa kalau mau tahu lebih banyak, lebih rinci dan interaktif dengan kami berdua. Kalau yang tadi bagian Mas Senior, nanti bagian saya, mungkin pemirsa bertanya-tanya nanti pertumbuhan ekonomi kok angkanya segitu, itu bagian saya. Ikutilah kursus kami, ikut di kursus kami berarti akan menjadi keluarga besar pembelajar di Bright Institute. Dan yang penting kami dibantu untuk tetap independen menyatakan pandangan-pandangan. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Sama-sama.